Oke, kita lanjutkan beberapa konsep umum. Oke, sekali lagi Al-Quran itu berbahasa Arab. Artinya, ketika seseorang benci dengan bahasa Arab, bagaimana dia dengan Al-Quran? Jadi kita tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang kedua, bahasa pertama-tama adalah ujaran, bukan tulisan. Oke, sekali lagi, bahasa pertama adalah ujaran. Yang dimaksud dengan ujaran adalah ucapan, bukan tulisan. Oke, artinya apa? Kalau ingin mengajar seseorang untuk berbahasa, berarti apa yang diajarkan? Bagaimana dia nanti untuk berbicara. Oke, bagaimana kita mengajarkan seseorang berbicara? Pembelajaran bahasa dimulai dengan pembelajaran mendengar, artinya dengan cara mendengar. Jadi kita memperdengarkan sesuatu berulang-ulang, tadi repetisi. Nah, dengan hal tersebut, maka dia akan bisa belajar untuk berbicara. Kemudian yang keempat, belajar berbahasa dimulai dari mendengarkan ujaran bahasa. Oke, dari apa saja? Kata, ungkapan, atau kalimat. Tadi seperti kita bahas, ada juga huruf tuh ya. Huruf A, Ba, Ta, Ta. Kemudian kata A, Arnabun, Ba, Babun, Ta, Tajun. Kemudian ungkapan. Ungkapan ini sudah membentuk kalimat. Misal Alhamdulillah, nah itu sudah mengungkapkan. Atau kalimat Usolli fardhu maghrib itu juga sudah dalam bentuk kalimat. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran ujaran bahasa. Oke, proses belajar peserta didik. Mendengarkan. Oke, tadi kita harus menyediakan sesuatu media atau mungkin gurunya yang akan berbicara. Jadi gurunya misalnya mengucapkan, anak-anak ikuti, hadza kitabun, hadhihi sabburatun misalnya. Atau lebih mudah, guru mencari rekaman dari YouTube atau dari audio mana, kita bawa speaker aktif, langsung diputarkan oleh guru. Biarkan itu berulang-ulang dan siswa yang akan mendengarkannya. Guru apa yang dilakukan? Guru hanya mengecek, mengontrol, mengawasi siswa untuk benar-benar menyimak apa yang diperdengarkan melalui speaker tersebut. Tahap kedua itu identifikasi. Yang disebut dengan identifikasi ini adalah seperti ini. Setiap huruf, setiap kata dan bahasa itu kan mempunyai perbedaan. Seperti misalnya huruf A itu berbeda dengan A. Huruf J itu berbeda dengan Z. Berbeda dengan La, berbeda dengan Dha. Huruf Sa berbeda dengan Sya, berbeda dengan So. Nah, identifikasi ini untuk mengajarkan kepada peserta didik melalui mendengar, mereka mengidentifikasi, oh inilah perbedaan antara A dengan A, Ja dengan Za, Sa dengan Sya. Oke. Lanjut berikutnya adalah setelah mereka mendengar, setelah mereka mengidentifikasi perbedaan, dan mereka tahu akhirnya, oh inilah perbedaannya, akhirnya apa? Dan juga dengan pengucapan. Oke, inilah proses belajar peserta didik. Syarat mendengarkan yang efektif. 1. Duduk di tempat yang jauh dari kegiatan atau bisingan. Oke, berarti ini harus dikondisikan betul-betul ketika ingin mengajarkan bahasa Arab dengan cara mendengarkan. Anak-anak ya pasti harus juga tenang, tidak gaduh. Yang di luar kelas juga harus dikondisikan. Yang kedua, memperhatikan pembicara dengan penuh perhatian dan apresiatif. Artinya apa? Di sini kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana menghargai seseorang. Nah, di sini kan menghargai seseorang nih, ketika dia diam, berarti dia mendengarkan orang lain. Nah, di sini juga mereka harus benar memperhatikan apa yang mereka dengar. Apakah itu melalui yang diucapkan oleh guru atau yang diperdengarkan melalui speaker. Oke, yang kedua, menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pembicaraan. Nah, di sini nanti anak-anak kalau bisa harus khusyuk atau mereka harus fokus. Oh, ini sepertinya seru nih pembicaraannya misalnya. Atau ini harus benar diperhatikan ya apa yang diucapkan, kalimat yang diucapkan oleh speaker atau kalimat yang diucapkan oleh guru. Oke, ini ada syarat-syarat agar proses mendengarkan itu efektif. Nah, ini ada perbedaan antara sama, insat, dan istima. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah. Sama, mendengar. Tapi kalau sama ini mendengar tapi tanpa konsentrasi, tanpa diberikan konsentrasi dan proses. Insat ada mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian dan dengan tujuan tertentu, seperti mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dan dengan maksud memahami isi kandungannya. Insat inilah yang biasanya pada sholat Jumat ansitu wastami'u. Nah, kan ada ansitu, artinya apa? Dengarkan bacaan Al-Qur'annya dengan penuh perhatian dan dengan tujuan itu untuk memahami
kandungan-kandungan yang ada dalam khutbah Jumat. Yang ketiga, tahapan yang paling tinggi. Sedangkan istimewa adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan konsentrasi, tidak hanya untuk memahami apa yang didengarkan oleh pembaca, tetapi juga berusaha menafsirkan isi pembicaraannya. Jadi istimewa ini lebih mendalam. Jadi ada tingkatan, ada sama hanya mendengar, sesat ini mendengar dan memahami, dan istimewa ini lebih konsentrasi, memahami, dan untuk lagi menafsirkannya. Oke, ini perbedaan tadi. Tahap-tahap latihan menyimak. Oke, pengenalan bunyi. Oke, bunyi tadi a, ba, ta, fa, a, lo, misal. Ja, za, itu pengenalan bunyi. Dan menyimak dan menentukan bunyi-bunyi tertentu, panjang pendek, dan syiddah. Oke, jadi mereka menyimak, setelah mereka banyak menyimak, kemudian menirukan. Misalnya, ikuti ibu, misalnya, alhamdulillah. Diulangi lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian minta kepada siswa untuk mengulangi alhamdulillah. Panjang pendek, mereka harus bisa membedakan panjang pendek karena di dalam bahasa Arab itu ada panjang dan pendek. Jangan sampai nanti mengucapkan qalamun menjadi qalamun, panjang pada huruf qafnya. Syiddah pada tasdid, rabbi. Jangan sampai hanya mengucapkan robi, tapi rabbi. Kemudian menyimak dan memahami, dengarkan dan lihat. Nanti ada dengarkan sambil melihat, ada dengarkan dan baca, dengarkan dan sambil membaca. Kalau dengarkan dan lihat ini berarti gambar, dengarkan dan baca berarti ini adalah ada teks. Dengarkan dan peragakan. Jadi nanti kita minta untuk kita membuat suatu instruksi dalam bentuk ucapan, kemudian diperagakan oleh siswa. Kemudian dengarkan dan pahami. Didengarkan kemudian dipahami. Ini ada bentuk cerita misalnya, kemudian itu dipahami oleh siswa. Oke, mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, bagi para mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya di Google Classroom. Oke, saya tutup. Tingkatkan imun, kuatkan iman. Keep strong Indonesia. FSI Unisba Tetap Belajar. Work from home. E-learning. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.